Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebagaimana pagi hari ini kita selalu bertemu di dalam mesbah doa pagi, karena kita percaya bahwa semakin kita setia mengasihi Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita percaya semakin Dia menunggu kita dan Dia akan memberkati kita dengan kekuatan yang baru untuk kita menjalani hidup hari ini di pagi hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur hari ini, hari yang baru Tuhan Yesus telah jadikan untuk kami. Tuhan Yesus Bapa, bertemu muka dengan Engkau Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kasih setia-Mu, keselamatan yang Kau beri, sehingga kami boleh mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami tidak izinkan kalau pagi hari ini kami ingin membangun hubungan Tuhan lebih khusus dan lebih dalam kepadamu. Segala kuasa iblis mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa hadirat Tuhan nyata di dalam Tuhan mesbah doa pagi kami, sehingga kami disegarkan, dikuatkan oleh lawatan dan kuasa Tuhan, dan sebagaimana firman-Mu yang memberikan kami kekuatan kemenangan hari ini menjalani hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Inilah pujian yang kami naikkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Amin. Haleluya. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang menyembah-Mu, kami datang tinggikan nama-Mu Yesus. Ku ucapkan syukur padamu buat segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, Engkau baik, Kaulah juru selamat hidup kami. Hanya Engkau yang ku percaya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, Bapa yang kekal. Ku percaya Kaulah Tuhanku yang menyertai hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau baik selama-lamanya Tuhan. Pagi hari ini dan hari yang baru ini Tuhan, kami mau Tuhan bersuka cita memuliakan nama-Mu, karena Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami. Hari ini kami boleh ada dan bernafas pun semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, keselamatan Kau beri, kesehatan, kekuatan, perlindungan dari segala yang jahat Kau sudah berikan Tuhan, keselamatan buat kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih kalau Engkau Tuhan Yesus mau hadir dalam hidup kami, memberi Tuhan firman-Mu buat kami, meneguhkan iman kami untuk kami boleh menjalani hidup hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sekali lagi bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing yang saat ini memuji, menyembah-Mu bersama dengan kami. Biarlah mereka disegarkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji nama-Mu. Selalu ada mujizat bagi yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kamilah orang yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Amin, haleluya. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya kepada-Mu. Amin Tuhan. Bagi yang percaya selalu ada mujizat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Amin, haleluya. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tak pernah berubah, lu sekarang dan selamanya. Mujizat selalu ada dan nyata bagi yang percaya. Saat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama. Sebab itu kami tetap terus percaya kepada-Mu, lu sekarang dan selamanya. Mujizat-Mu pun inilah kami yang percaya padamu, selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya, bagi yang percaya padamu, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Haleluya, terima kasih Bapa. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mohon dengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami ya Tuhan, menjamah hati kami, menumbuhkan iman percaya kami kepadamu oleh firman yang kami dengar, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Saudara, firman Tuhan saat ini adalah dengan tema Tuhan meluputkan penderitaan orang benar, ya.
kita akan buka dalam Kisah Para Rasul. Kita akan buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kisah Rasul 28 ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ya. Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, ya, saudara, seringkali kita juga cepat menilai manusia menurut pandangan atau penilaian kita sendiri, ya, menurut kebenaran kita sendiri. Seperti juga saudara penduduk di Malta, ya, saat Paulus, ya, saudara, dia selamat dari kandasnya kapal yang ditumpangi ia beserta dengan, ya, tahanan lainnya yang akan dibawa ke Roma, ya. Nah, pada saat mereka terdampar di Pulau Malta, maka penduduk kota itu menyambut mereka pada mulanya, ya. Kemudian mereka menyalakan api besar, ya, untuk menghangatkan badan mereka semua. Namun pada saat Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, maka keluarlah ular beludak karena panas api itu, lalu menggigit tangannya Paulus, ya. Nah, saudara, ketika penduduk kota Malta mereka melihat ular itu terpaut daripada Paulus, maka mereka berkata bahwa Paulus sudah pasti dia seorang pembunuh. Ya, ini penilaian manusia yang cenderung, ya, langsung menilai, ya, mengambil kesimpulan menurut pandangannya sendiri. Ya, dikatakan ini sudah pasti, ya, seorang pembunuh karena, ya, dikatakan meskipun ia telah luput dari laut, selamat dari laut, ya, ia dikatakan tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, ya. Nah, kita lihat bagaimana apa yang terjadi, ya, di ayat yang kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama ia menanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa, ya, yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa, ya. Nah, inilah saudara, ya, penilaian daripada manusia, ya, cenderung bisa keliru. Pada awalnya, ya, mereka menyangka Paulus adalah seorang pembunuh, ya, karena ia tidak dilepaskan oleh Dewi Keadilan, ya. Karena pada waktu itu penduduk kota Malta, ya, mereka belum percaya akan Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, ya, memang adil bila seorang yang jahat menerima hukuman, ya, dari Allah. Namun, ya, penilaian mereka keliru, ya. Rasul Paulus bukanlah seorang pembunuh, ia justru orang benar yang diperlakukan tidak adil, ya, dan harus menanggung penderitaan yang bukan karena kesalahannya, ya. Nah, saudara, biasanya orang banyak berpandangan bahwa hanya orang jahat yang mengalami penderitaan, sedangkan orang benar tidak, ya. Namun apa yang terjadi atau dialami oleh Rasul Paulus justru sebaliknya, ya. Ia banyak mengalami penderitaan, ya. Saudara, seringkali dia katakan didera dalam penjara, ya, saudara, terapung dalam laut, ya, saudara, dikejar untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi, saudara, ya,
inilah yang banyak dialami oleh Rasul Paulus, ya. Nah, saudara, apakah yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan yang dialami oleh orang benar, ya? Yang pertama adalah Tuhan akan meluputkannya, ya. Saudara, apakah yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan yang dialami oleh orang benar? Yang pertama, Tuhan akan meluputkannya, ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34, kita akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan ia dari semuanya itu, ya. Saudara, inilah firman Tuhan katakan bahwa memang kemalangan atau penderitaan yang dialami oleh orang benar itu banyak, ya, seperti juga yang dialami oleh Paulus dan juga yang dialami kita orang benar di tengah akhir zaman ini, ya. Justru orang benar itu, saudara, yang banyak dimusuhi, ya, orang banyak tidak suka. Namun firman Tuhan katakan bahwa kemalangan atau penderitaan orang benar itu meskipun banyak, Tuhan melepaskan ia dari semuanya, ya. Tuhan meluputkannya, ya. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila saudara kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar dan kemenangan, ya. Nah, saudara, inilah janji daripada Tuhan apabila orang benar mengalami penderitaan, kesulitan hidup, Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan menolongnya, ya. Saudara, Tuhan akan melepaskannya, ya. Nah, saudara, ini janji daripada Tuhan, ya, di dalam hidup saudara dan saya, dan biarlah janji firman Tuhan itu boleh digenapi dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya, ya, biarlah tangan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya, ya. Saudara, jangan kita kecil hati dan tawar hati, sebab janji Tuhan bahwa meskipun orang benar mengalami penderitaan, Tuhan berjanji akan melepaskan atau meluputkannya, ya. Nah, sebaliknya di ayat 22 dalam Mazmur 34 dikatakan kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, ya. Nah, saudara, ini janji Tuhan, ya. Nah, yang kedua adalah, saudara, yang kedua adalah Tuhan memberi kekuatan, ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus pasal yang pertama, apa yang firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal yang pertama, kita akan membaca di sini, ya, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur juga mereka yang berada dalam bermacam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah, ya. Saudara, Dia adalah Allah sumber segala penghiburan yang menghiburkan saudara dan saya dalam segala penderitaan yang kita alami, ya. Saudara, Tuhan Allah yang memberikan kekuatan, ya. Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya, penghiburan, ya, saudara, sehingga kita kuat dalam menjalani kehidupan ini, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan katakan saat orang benar menderita, Tuhan memberikan kekuatan, ya. Nah, saudara, namun saudara, pada saat orang fasik menderita, saudara, ya, dia tidak mendapat kekuatan, dia tidak mendapat penghiburan,
Ya, oleh karena itu banyak orang fasik yang jauh daripada Tuhan, mereka akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya, oleh karena itu biarlah kita orang benar, kita selalu bergantung kepada Tuhan, ya, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita, ya. Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur. Ya, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, itulah roh penghibur. Ya, saat ia naik ke surga, maka ia mengutus Roh Kudus, ya, roh penghibur yang akan menghibur, ya, setiap anak-anak Tuhan, yang menyertai sehingga anak-anak Tuhan tidak seorang diri, ya. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan katakan. Yang ketiga adalah, saudara, Tuhan akan permuliakan, ya. Nah, saudara, apa yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan yang dialami oleh orang benar? Yang pertama adalah Tuhan akan meluputkannya. Yang kedua, Tuhan akan memberi kekuatan kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan akan mempermuliakannya, ya. Di dalam 2 Timotius, ya, saudara, atau kita baca dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, Wahyu 2 ayat yang ke-10, kita akan membaca di sini, ya. Ini tulisan kepada surat kepada jemaat di Smyrna, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, jangan takut atas apa yang kita derita, ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, ya. Saudara, di balik penganiayaan yang dialami oleh orang benar, itu iblis yang menungganginya, ya. Saudara, dikatakan jangan kita takut, firman Tuhan katakan, ya, supaya kamu, ya, dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, ya. Ini menunjukkan penderitaan orang benar hanya bersifat sementara, ya. Apabila dia bertahan, ya, terus mengandalkan Tuhan, maka dia akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Di balik salib ada kemuliaan, ya. Seperti apa yang Yesus alami, itu juga dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, ya. Saudara, kita ini harus mencontoh teladan daripada Tuhan Yesus. Ia menderita bukan karena dosa, tapi karena kebenaran. Dia menderita oleh karena saudara dan saya, ya, supaya saudara dan saya diselamatkan, ya. Nah, saudara, dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati, ya. Bertahan terus di tengah dunia yang semakin cemar ini, ya, saudara, di mana orang benar justru diperlakukan tidak adil, ya, ditindas, tekan. Namun Tuhan katakan, biarlah kita setia sampai mati, ya. Dikatakan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, ya. Saudara, inilah yang menjadi pengharapan hidup orang benar, bahwa Tuhan menyediakan mahkota kebenaran kepada saudara dan saya, mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan agar saudara dan saya kelak akan mendapatkan hidup yang kekal, ya. Saudara, ingatlah kan janji Tuhan, ya, penderitaan orang benar, bahwa Tuhan akan meluputkan dia dari semuanya itu, ya. Saudara, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa menanggungnya, ya. Kita kuat menghadapi, saudara, setiap pergumulan hidup kita.
ya penderitaan yang kita alami, tekanan, tindisan, penganiayaan, karena Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan beri kekuatan. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan akan mempermuliakan kita, ya, apabila kita tetap setia sampai mati, bertekun dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kekuatan dalam hidup saudara, ya. Kita akan nyanyikan, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, orang-orang benar yang mengalami penderitaan di akhir zaman ini. Tuhan berjanji akan meluputkan kami. Tuhan berjanji memberikan kekuatan, penghiburan kepada kami. Dan terlebih, Engkau berjanji akan mempermuliakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Saat ini, kalau ada di antara kami yang mengalami penderitaan, kesulitan hidup ya Tuhan, yang disebabkan oleh karena justru kami hidup benar, justru kami hidup jujur, justru kami hidup dalam kekudusan, namun kami dimusuhi. Atau kalau kami mengalami penderitaan justru karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, dan banyak orang membenci kami tanpa alasan, maka biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau berikan kekuatan kepada kami. Kami tidak malu Tuhan sebagai pengikut Kristus, malah justru kami bangga karena kami turut mengambil bagian di dalam penderitaan-Mu, sehingga kami juga turut mengambil bagian di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa yang mengalami pergumulan di dalam masalah ekonomi, Tuhan yang buka jalan untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Demikian juga yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan Engkau yang tolong dan pulihkan rumah tangga kami. Demikian juga dalam masalah pekerjaan, usaha, Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan menolong membuka jalan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan saat ini Tuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya kami meninggalkan hidup lama kami yang berdosa dan bertobat kembali kepadamu ya Tuhan, supaya jangan penderitaan yang dialami kami oleh karena hidup kami yang berdosa untuk membawa kami kepada kematian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ini firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus
menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, biarlah saudara share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.